Selamat datang semuanya. Halo, welcome back to Misi Pak Podcast bersama gua Rafael Marius dan juga Raul Aka. ini masa karantina telah menyediakan gue ruang untuk review ulang trilogi favorit gue sih. Ya, dan trilogi favorit gue juga, which is Before Gimana sih? Trilogy. Anjoy. Yang makan Buatannya siapa? 18 tahun anjing. Richard Linklater yang buat yang namanya. Iya, iya. Oke. Orang legend, cuy. Apa? Legend banget cuy. Dengan Ya, kapabilitas dia untuk membuat film manusia tapi dengan skala yang panjang, kayak keren banget sih. gue kasih tahu lu, AADC juga gapnya jauh loh. Kalau Before Sunrise ke Before Sunset ada gap 9 tahun. Kalau si AADC 1 ke AADC 2 ternyata ada 11 tahun, men. Gapnya. Oh, tapi kan ceiling kita juga buat ini Boyhood, which is juga kayak Ya, 12 tahun kalau nggak salah tuh film. Boyhood tuh, orang yang bikin Boyhood tuh orang gila. Ya, Linklater. Gila nih, ada orang kayak dia. Oke, kita mulai bahas aja yuk, dari urut aja ya. Berarti Before Sunrise, Sunset ke Midnight gitu kan. Cuman sebelumnya kita ranking dulu nih. Kalau menurut lu, kalau di ranking, juara satu yang mana, juara dua mana, juara tiga mana? Bukan juara sih, kalau gue favorit aja gue suka karena menurut gue Ya, sama-sama bagus. ya, ketiga-tiga bagus sih. Bener banget. Favorit gue Midnight, itu film ketiga. Midnight, gila lu. Midnight. Gak apa-apa, selera kita berseberangan coy, Juara dua, berbeda-beda. Juara dua itu yang pertama, berarti Sunrise. oh, sama kita di situ. Berarti juara tiganya Before Sunset kalau lu. Before Sunset. Gue tebak-tebak nih, juara pertama lo apa sih? Kayak gue tahu Kalau nih. kalau gue kebalikan lu, men. Yang paling gue Langsung. suka Before Sunset malah. Wah gila, kenal gue penasaran banget sih. Gak apa-apa, lanjut dulu. Juara duanya berarti masih ini ya? Yang kedua Sunrise, dan yang juara tiganya Before Midnight. Cuman bukan berarti gue nggak suka Before Midnight ya. Menurut gue justru Before Midnight itu ya yang paling profesional. Itu film yang paling well done menurut gue, Before Midnight itu. Cuman favorit gue tetap Before Sunset gitu. Hmm, Yuk kita bahas dari nih, Before Sunrise dulu. Before Sunrise, jadi gue baru nonton kemarin. Jadi si Ethan Hawke karakternya, gue lupa namanya. Sama Julie Jesse, Depp, Jesse, sama Celine. Mereka kayak ketemu di kereta, dari ketemu pasangan berantem, terus mulai ngobrol. Tiba-tiba Jesse kayak ngajak, ayo cabut ke gua keliling. Terus si Celine-nya mau, akhirnya mereka keliling. Cuma ngobrol sepanjang film, sampai malam, sampai subuh juga cuma ngobrol. Iya, ini film lumayan Tapi di lumayan situ termasuk serunya cuy. unik ya, kayak apa, the first of its kind ya. Maksud gue sebelum film ini kayak nggak ada kan film romance yang literally isinya dua orang ngobrol. Ya nggak sih? Itu film isinya ngobrol doang. Men. Sebenarnya tiga-tiga film ini isinya ngobrol doang, dan itu apa ya? Menurut gue agak gila untuk orang bikin film itu. Maksudnya ada orang yang mau biayain film kayak begini. Maksud gue siapa sih yang mau nonton gitu loh. Cuman emang mereka asik sih, si Ethan Hawke sama Julie Delpy itu emang mereka lucu banget, dan ngejual, dan thankfully filmnya laku gitu kan. Best couple gak sih? Ya, best couple dalam history of cinema menurut gue. Enggak ya, lebay. Bisa jadi kan couple-couple lain Iya. picisan doang. Ini bener-bener saling mencintai cuy. Gue sampai kaget mereka nggak nikah di dunia. Iya sih, iya sih. Enggak, ngomongin tentang dunia nyata, lebih seru lagi kalau lo baca trivia-nya di IMDb, main tiga film ini. Ada satu ada satu fakta tentang pembuatan ketiga film ini yang sangat shocking. Ntar kita bahas di akhir ya. Cuma kita bahas dulu Before Sunrise, man. Kenapa Before Sunrise ini film yang bagus menurut lo? uh, yang paling gue suka dari Before Sunrise tuh pacingnya sih. Soalnya jujur first act-nya gue kurang suka. Dan kurang sukanya ternyata beralasan. Wah, gimana tuh maksudnya Itu tuh? kayak bener-bener posisi mereka masih agak stranger. Terus gue merasa ada sesuatu yang ketahan setiap mereka ngomong. Tapi begitu masuk, pas udah mulai malam, ngobrolnya jadi enak banget. Terus kayak, oh ternyata emang ini intensional. Terus juga gue suka banget dengan secara simbolik, banyak banget di film ini paling banyak ketemu sama stranger yang benar-benar orang pinggir jalan yang nggak kenal apa-apa, terus mereka ngobrol menarik, kayak seolah-olah mensimbolkan di dunia ini lu bakal ketemu stranger, tapi ada satu orang yang mungkin lu nggak sadar adalah the one buat lu, itu kayak Iya, maksudnya romansa. padahal mereka berdua sendiri tuh
pada awalnya mereka juga stranger gitu kan. Cuman di antara stranger lainnya, akhirnya lu menemukan satu yang paling cocok buat lu gitu ya. Itu indahnya nggak sih? Udah banget. Terus pas si nelpon gue suka banget jujur. Nelfon yang mana? Gue lupa ya. Mereka di dinner terus mereka pretend tuh nelpon teman mereka Oh, terus ceritain, oh gue suka orang ini karena ini, fuck itu gemes banget, kacau. ya. Gokil sih. Jadi menurut gue nih, nah sekarang gue ya, menurut gue dari ketiga film Before Sunrise, Before Sunset, sama Before Midnight, jelas si Before Sunrise ini yang paling romantis nggak sih? Iya. Kayak terus emang goals banget lah ini, kayak impian banget. Kapan lagi lu sebagai cowok jalan-jalan sendirian ke Vienna, terus di tengah jalan lu ketemu cewek Perancis gitu kan, terus malamnya ngewe gitu kan. Udah udah kayak nggak bisa lebih indah lagi dari ini. Udah paling topnya gitu kan. Karena Kita di Before tuin, kita Sunset ini dia itu murni film romance. Plotnya bener-bener simple, kayak sebatas romansa biasa antara sepasang cowok dan cewek, walaupun romansa yang sangat indah, sangat bagus sebenarnya. Ya nggak sih? gue suka juga sih itu film. Hmm. Yang lu suka emang apa dari si ini? Film kedua ini apa namanya? Gue lupa lagi. Before Sunset. Sunset. Berarti kita move on ya. Kita bahas yang kedua, yaitu Before Sunset gitu kan. Oke, jadi pertama nih, ya kenapa gue cinta banget sama Before Sunset? Karena endingnya si Before Sunrise. Before Sunrise kan endingnya gantung kan. Dan berkat ending yang gantung itu, Before Sunset jadi punya efek kayak apa ya? Kayak oke, ini jawaban yang kalian tunggu-tunggu gitu loh. Kayak lu nonton Endgame lah, ya nggak sih? Iya, iya. Akhirnya terbayarkan gitu loh, ya kan? Nah, habis itu, dan yang kenapa gue lebih suka Sunset daripada Sunrise, gara-gara di Sunset ini, mereka itu, apa ya, bukan sebatas film romance, menurut gue Before Sunset lebih dalam dari itu. Dia punya pesan Hmm, kuat gitu kan. This is what it's like to grow up, to actually become adults gitu loh. It's not fun, kayak, kan Jesse sama Celine itu akhirnya mereka lost contact kan. Mereka iya. janjian untuk ketemuan lagi, cuman akhirnya mereka nggak ketemuan lagi karena suatu hal gitu kan. Nah, Kalau nggak salah neneknya meninggal, neneknya si ini ya, Celine. 9 tahun kemudian, turns out mereka ketemu lagi. Gue sukanya nih film adalah nostalgic. Gue emang orangnya suka yang bawa-bawa nostalgic sih. Gitu deh ini ya. Kayak apa namanya? Mereka tuh bener-bener secara tema ini film. Basically dua orang yang struggle, tersesat dalam hidup gitu. Terus mereka ketemu orang lama yang dulu mereka pernah kenal. Terus mereka di sini inget, wow, dulu gue pernah bahagia gitu. Dulu hidup tuh nggak setai ini. Dulu hidup tuh pernah indah gitu. Dan pertemuan mereka berdua kayak begitu men. Dan gue suka fakta bahwa kayak setengah film awal, apa setengah dari awal film ini, mereka tuh kayak stranger lagi. Tadinya kan mereka udah kenal banget kan, udah ngewe gitu kan. Terus 9 tahun mereka pisah, mereka ketemu lagi, mereka jadi kayak stranger lagi. Dan mereka kenalan lagi gitu. Iya, Sampai akhirnya di scene mereka ke sungai itu, ke kali itu, gue lupa namanya apa kalinya, ya kan. Terus iya, mereka iya. mulai ngobrolnya mulai deep, terus sampai akhirnya mereka harus pisah. Celine bilang, yaudah gue harus cabut, terus lu harus cabut naik pesawat kan, lu harus pulang kan, yaudah kita pisah di sini ya. Si Ethan Hawke belum mau pisah. Dia bilang, yaudah nggak apa-apa, sini gue anterin naik mobil, gue bawa supir gitu. Taunya di mobil itu mereka buka-bukaan lah. Si Julie Delpy, Oh iya, iya. si Celine dia cerita betapa dia itu nggak pernah nemuin orang yang pas. Orang yang pas itu hanyalah si Jesse. Dia nggak pernah ketemu orang yang pas lagi. Terus si Jesse juga cerita betapa dia pernikahannya hancur, dia cerai, macem-macem, rebutan anak. Dan di situ akhirnya mereka sadar, selama ini gue udah maksain untuk hidup, dan hidupnya itu nggak sempurna. Ternyata kalau hidup gue mau sempurna, cuman lu jawabannya, gue harus hidup sama lu gitu. Dan akhirnya setelah Kebetulan. mereka naik mobil itu, mereka akhirnya ke apartemennya si Celine kan. Terus selama mereka naik tangga, mereka diem-dieman doang, terus kayak kayak itu indah sih. Apa ya, Mhm. kayak semacam callback ke scene mereka dengerin lagu di Before Sunrise gitu kan. Ya, setiap trilogi ada setiap film di trilogi ini ada adegan diemnya. Nah ya, dan itu spoiler alert buat di Before Midnight, itu scene akhir nggak sih, yang mereka Oh diem-dieman. enggak cuy, sebelum cinta akhir. Heeh. Prelude-nya. Tapi gak apa-apa, lanjut aja. Iya, dan disitulah kenapa gue paling suka Before Sunset. Gara-gara dia, apa ya, dia nuansanya nostalgic, dan dia nuansanya, apa, hidup ini bisa indah kalau sama lu. Siap. I find that very romantic, very cute gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Menarik, menarik, menarik. Berangkat dari Before Sunrise yang sebatas romance biasa,
akhirnya menjadi sesuatu yang lebih dalam di sini gitu. Kalau dari gue pribadi, ini list favorite gue, bukan berarti jelek. Gue jujur suka banget di film. Tapi kesannya film ini sangat transisional, lu paham gak sih? Iya, ini film transisional, men. Fungsinya menjembatani antara sunrise sama midnight. Ya, bisa Baik, dibilang. pelaksanaannya sangat baik banget, tapi lebih insignifikan aja. Gue jujur suka banget scene awal-awalnya pas mereka rasa catching up, terus somehow ada happiness di setiap kata-kata mereka, kayak oh gue ini loh, lu hebat banget kayak gini, lalalala. Tapi ya menurut gue beberapa obrolan agak hard the pacing. Terus visualnya jujur least favorite gue, tapi nggak apa-apa. Menurut gue agak glowing gak jelas. Gue suka apa lagi ya? Di mobil juga gue jujur suka banget sih. Visualnya kenapa, men? Gue sebagai yang favoritin Before Sunset agak tersinggung dengan Uh, visualnya. Apa masalahnya? Emang gak sebagus ya, Midnight gitu. Kayak bukan apa ya, kayak warna-warna film Disney 2000-an, lu tahu gak sih? enggak. Enggak ya? Ya enggak, pokoknya ada rasa glowing cahaya yang terlalu terang gitu. Paham enggak? Kan ceritanya emang lagi golden hour, emang lagi sore, mataharinya emang lagi harshnya, lagi seharsh-harshnya. Dan kalau lu baca trivianya, katanya pas mereka syuting itu emang kru filmnya pada kepanasan, men. Itu sampai 38 derajat Celcius suhunya pas mereka syuting. Supaya emang ceritanya panas-panasan gitu loh mereka. Tapi nggak apa-apa. Itu preferensi pribadi lah, Berarti mungkin distract aja ya. Terus berarti bisa gue bilang menurut lu film ini tuh apa ya? Kurang impactful gitu ya. Cuman jembatan gitu ya. Ya nggak sih? ya, Dibandingkan kalau Sunrise dan Midnight ini paling cetek mungkin gitu buat lo nggak? nggak gitu, Bukan ya. apa ya, ibarat ini perjalanan antara lu ke dua pesta yang berbeda, bisa intimate, bisa segala macam, tapi in the end perjalanan, lu paham gak sih? Iya, iya, Tapi nggak apa-apa, gue suka benar-benar. banget ini film, jangan salah kaprah cuy. Iya, iya, emang. Gak apa-apa, kita segue aja ke film terakhir, gimana nih? Iya, ya Before Midnight ini least favorite film gue, bukan berarti gue bilang ini film jelek. Padahal menurut gue ini film yang paling matang gitu loh. Sinematografinya, terus skripnya, pacingnya, bahkan juga sampai acting si Ethan Hawke sama Julie Delpy mungkin di sini yang paling matang, paling profesional dibandingkan dua film sebelumnya itu menurut gue ya nggak sih? Terus Lebih banyak range-nya, apa? lebih banyak range-nya. Lebih banyak cringe ya? Range, Oh jarak. iya, range-nya lebih gede actingnya. Terus nih film tuh sangat baik dalam nge-capture kehidupan sehari-hari gitu kan. Obrolan mereka tuh rasanya realistis banget gitu kan, ya nggak sih? Itu udah, menurut lo gimana menurut lo? Wah, kalau menurut gue panjang, lu kelarin dulu deh lu. Enggak lah, ayolah. Menurut Gue gue, juga, enggak, soalnya gue ada semacam, bukan komplain ya. Gue ada semacam, gue punya alasan, gue punya argumen kenapa dua film sebelumnya lebih bagus daripada yang ini, gitu. jujur sedikit film yang bikin gue ngomong anjing, gue OTW nangis. Oh gitu. Walaupun akhirnya gue gak nangis. Gue waktu dua scene pertama kayak anjing, ini kayaknya endingnya berbahaya aja. Walaupun nyatanya enggak, tapi untuk menghasilkan impact itu sulit di gue. Oh Yang gue gitu. suka dari film ini, yang gue suka dari film ini, menurut gue dialognya tidak membicarakan hal besar, tapi kayak lebih menial aja, kayak oh anak lo atur gimana, oh ini dia pingin ke ruin untuk jalan-jalan, atau ngomongin soal oh dulu gue pernah buat novel, kayak obrolannya banget sehari-hari banget, tapi somehow bisa nemuin romance antara Celine dan juga Jesse. Di situ gue kayak surprise aja. Gue suka nuansanya lebih agak kalem, walaupun ntar sempet meleduk-leduk pas mereka berantem. Menurut gue scene berantemnya bagus banget sih, karena Iya. tidak bangun, tapi bangun terus turun dikit, terus bangun lagi terus turun dikit, kayak Berantemnya nggak naik mulu ya. Berantem itu ya, naik turun gitu ya. pas mereka berantem kayak gue berharap oke, ending dong anjing. Gue nggak suka banget kayak perasaan gelisah ketika mereka berantem. Gue pingin mereka baikan lagi. Fuck, itu kacau. Terus gue juga Itu suka secara tema rangkum film ini sih, di bagian endingnya di mana love isn't perfect, kayak but this is real, ya this is it's what you enough. got, kayak kita pernah pindah lalala, lu nggak apa-apa nggak bisa handle gue, tapi ini yang cuma bakal lu dapat, lu nggak bakal dapat ini dimanapun lagi. Kayak sedih, nusuk, tapi juga mature gitu loh. Jadi Ya, ya. kesimpulannya kenapa gue suka ini film ini,
paling mature di antara 3 film ini. 2 film sebelumnya bagus sangat, tapi sangat idealis ide cinta gitu. Paham nggak? Iya, ngomongin endingnya, itu ending nusuk banget sih. Gue jadi pengen nonton lagi deh endingnya dah. Itu apa, pas endingnya si Ethan Hawke dia digodain lagi, habis itu dia sempat Dia sempat bercanda. si cewek sempat kejebak juga, habis itu kayak terus dibalikin, lu sama aja kayak cewek lainnya men, lu cuman pengen lu cuman pengen seneng-seneng, lu cuman happy-happy, lu pengen true love, this is true love, it's not perfect but it's enough. Wah, itu parah men. Terus si Julie Delpy langsung diem gitu kan, kayak dia diem anjing, terus dia kayak mau nangis gitu, terus akhirnya mereka Yeah. bercanda lagi. Wah, itu well done banget sih scene itu emang. Yeah. Endingnya mantep banget ya, film. Respectable. Cuma menurut gua ini film less intriguing dari kedua sebelumnya. Why? Iya, gara-gara kurang seru. Apa ya? Apalagi kita ngomongin Before Sunrise gitu kan. Tetap gue paling suka Before Sunset. Cuman gue sangat apresiasi Before Sunrise yang bener-bener dia murni film romance gitu. Dua bocah polos yang jatuh cinta gitu, terus mereka ketemu gitu kan. Nah, habis itu mereka ya udah apa ya? Amazing sebenarnya ngelihat perkembangan mereka dari sekedar dua bocah polos yang gitu cinta di Before Sunrise, terus ngelihat mereka akhirnya komit buat hidup bareng di Sunset, sampai akhirnya mereka jadi suami istri di Before Midnight. Dan udah pasti di saat lu akhirnya tumbuh tua, it gets less intriguing gitu loh, ngerti gak sih? Tema filmnya jadi agak terlalu berat, terlalu realistis menurut gua. Terlalu Ingat berat. ini sih Hah? di scene openingnya Before Sunrise, mereka ketemu couple yang lagi berantem, terus di ending Midnight mereka juga berantem, kayak sedih sih. Lu sadar gak sih? Iya, iya. Cuma apa ya nih, ntar lu apa buat gue agak terlalu berat nih film, terlalu terlalu dalam, terlalu realistis. Nih, serealistis itu bahkan yang pas mereka makan siang bareng novelis itu rame-rame kan, terus mereka ngobrol-ngobrol, itu kayak kondangan Batak beneran anjing. Kalau gue lagi acara itu terus opung gue ketemu sama ini, habis itu mereka ngobrol-ngobrol, itu persis banget. Dan hebatnya nih film adalah dia nge-capture itu dengan sangat realistis gitu. Terus sampai akhirnya mereka si pasang suami istri ini mereka ngerefleksikan hidup bareng, terus ngurusin pernikahan, ngurusin perceraian, yang pada akhirnya jadinya nggak seseru dua film sebelumnya. Dua film sebelumnya kan mereka ngomongin hal-hal gede, hal-hal yang imajinatif kan, hal-hal yang ngawang-ngawang gitu. Maksud gue nih, lu Kayak what if kita bersama, lalala, kita sampai hari tua. Itu gak lu sih? iya, lu nonton Before Sunrise sama Before Sunset, lu itu tuh kayak lu nonton film itu biar terhibur men. Kalau lu nonton Before Midnight, lu depresi anjir. Gitu Kayak cuy. Jangan vibe-nya kayak bilang gitu dong. kayak lu udah mau mati anjir, kayak ya kan sih. Enggak juga, itu kayak I'm not saying if it's bad or anything. I just prefer the first two. Kayak the first two tuh kayak romance. Kalau ini bukan romance lagi, ini drama. Ini drama lebih parah. serius, lebih menanggapi cinta dengan Dengan kacamata. dewasa ya. Dan gue sebagai bocah 18 tahun, gue nggak pengen ke situ dulu men. Life is supposed to be fun, bukan kayak mereka. They still fun cuy. Cuma cara funnya beda. Iya, dan menurut orang kayak lu ini justru fun ya. Oh, damn. Nggak fun. Gue sangat ganjel banget waktu mereka berantem. Tapi gue mengapresiasi hal itu loh. Kayak, wow, ini membawa gue ke ranah baru. Yang ngasih perspektif baru gitu kan. Oh ya, ngomongin tentang apa tadi? Gue bilang gue pengen ngasih nunjuk sesuatu nih. Gue searching di IMDb sekarang ya. Oh, Itu ya. gue bacain Before Midnight. Kalau lu buka Before Midnight di IMDb, habis itu lu buka trivianya, itu ada fakta yang sedih banget cuy. Apa-apa. Nih bro, di paling atas nih. Mak. Nih, nih ya. Jadi film ini katanya dedicated to the memory of Amy Leherhaupt, nama orang Perancis lah. The woman who was the inspiration of Before Sunrise. Jadi, si Richard Linklater ini had spent a night walking and talking around Philadelphia with her in 1989. Though initially they stayed in touch over
telephone, eventually they lost contact gitu. Jadi mereka lost contact sesuai di film Before Sunrise gitu ya. Terus tahun 94 si Linklater ini udah mulai syuting nih film Before Sunrise. And when the world premiere was about to take place, Linklater was secretly hoping. Jadi pas si Linklater ini ngadain premiere nih film, dia sempat ngarep tuh supaya si cewek Amy ini bakal datang ke premiernya kan. Tapi Kayak dia nggak, sunset ya. cuma dia nggak datang si Amy ini. 10 tahun kemudian, Linklater bikin sequelnya kan, Before Sunset. Nah, dia tetap ngarep supaya Amy datang, cuman Amy nggak datang juga. Akhirnya tahun 2010, setelah Before Midnight dibuat, sebelum ya berarti ya. Finally in 2010, a friend of Amy, teman dari si Amy ini yang tahu tentang cerita mereka, akhirnya ngekontak si Richard Linklater. Terus dia bilang, si Amy, bro, Amy dia so sorry to say this, tapi dia mati, dia udah mati men, di kecelakaan motor. Oh, damn. Gila gak sih? Nggak, Shock. gue gue pas pertama kali baca ini ya, anjing, berarti Before Sunrise, berarti Before Sunset sama Before Midnight itu benar-benar based on hayalannya si Richard Linklater dong. Dia tanpa mengetahui bahwa si cewek udah mati, dia bikin film ini dan dia berharap ini bisa jadi kejadian nyata. Cuman kenyataannya orangnya udah mati. Ini yang sedih banget. Kacau. Wah, gila. Itu parah sih. Agak-agak autobiographical dong berarti yang Sunrise. Kayak gue pengen meng-capture perasaan gue. Terus nyampe karena orangnya udah pass away. Wah, fuck. Kacau sih. Berarti emang anjing endingnya si Richard Linklater ini terus dia bikin. Wah, gila. Ya. Gue mengharapkan Doski tetap berkarya dengan baik sih. Apa? Setelah itu si Linklater, film bagus banget. Gue belum nonton sih. Boyhood bagus gak sih? Boyhood rada menial tapi oke lah. Rada apa? Rada apa ya? Rada melodramatis, I guess. Kayak Before Midnight gitu dong, melodramatis. Nonton aja deh daripada dibuka-buka. Udah, gimana lo? Sangat trilogi ini? Sangat apa ya? Ya udah, bagus lah. Kita abis ini ngomongin kita udah ngomongin Before Trilogy, abis ini kita ngomongin apa, bro? Gak apa-apa, kita pikirin aja dulu karena artinya gue harus maraton lagi, capek jangan. Menurut lu nih yang gue belum tonton dan gue sebaiknya tonton apa? Film satu apa trilogi? Apa series? Serialnya. Yang bakal seru buat kita obrolin. Apa ya? Waduh. Ntar kita obrolin. Kita stop dulu recordingnya. Jadi begitu saja teman-teman, podcastnya hari ini kami undur diri. Anjay, enggak ya? Thank you.